Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Wong Deso, guys. Ini saya habis ununu selepas maghrib di musola. Ini tadi Bumi nggak ngikut karena masih radang dia. Jadi saya sendiri ke musola. Lanjut ke Wondes, guys. Nih ununu tanaman saya nih, ununu. Ununu ini tanaman. Alhamdulillah wis ke unu selesai dan duduk dulu. Barusan saya nelpon mak saya di kampung, alhamdulillah beliau sehat, bapak sehat, masih bisa nelpon dengan lancar. Katanya habis hujan gede gitu, dan ini lagi mau 40 harinya buliknya atau mbah, jadi adiknya nenek saya yang meninggal ya 40 hari yang lalu. Jadi malam ini 40 harinya katanya, jadi mau ada kondangan di apa ya, doa-doa lah. Jadi alhamdulillah sepanjang hari ini tadi apa yang saya lakukan ya? Dari pagi saya ngonten terus ada bikin YouTube. Nah, hari ini malah TikTok enggak. Instagram bikin enggak ya tadi? Lupa. Kayaknya saya Instagram bikin, kayaknya loh ya. Kalau enggak salah saya bikin Instagram tadi, apa TikTok malah lali. Overall Wondes hari ini standar aja, masih jalan terus standar. Iklan saya hari ini tetap masih harganya masih masuk, cuma kualitas audiensnya sepertinya kurang seperti yang diharapkan. Tapi ya terus tetap saya jalankan. Dan tadi maghrib alhamdulillah saya di kontak seseorang yang jadi guru saya dulu awal-awal saya iklan, yang memperkenalkan saya branding iklan. Beliau malah justru balik nanya gimana jualannya bla bla bla. Oh, saya lagi nggak iklan sekarang, katanya beliau tadi. Dia lagi ngeliat pasar, apakah pasar udah stabil, udah oke apa belum gitu ya. Karena memang produknya beliau itu cenderungnya momentum. Jadi kalau momentum tertentu biasanya beliau akan iklan yang di gaspol, bahkan crazy. Waktu itu saya dengar sampai di kisaran 10 juta, 11 juta, bahkan 15 atau 20 juta per hari iklan. Nah tapi ya pas itu kalau momentum itu beliau panen banget gitu ya. Jadi mungkin sebulan 2 bulan ngiklan bisa untuk setahun gitu ya. Nah, saya tadi juga sempat ngobrol-ngobrol, nanya-nanya ke beliau ya, mohon didoakan aja terus berjalan. Terus ada update juga saya apa tadi ya? Saya cari inspirasi bahwa katanya sih mulai Februari ini kan video short di YouTube itu mulai bisa dimonetize atau gini. Tapi saya tadi tes monetize sudah bisa sih. Apa per Januari gitu ya, nggak ngerti deh. Tapi saya ngetes, saya monetize. Dan enaknya short ini bukan video sendiri pun bisa loh guys. Jadi kita ngambil dari video orang, kita ulik-ulik dikit gitu kan. Nah, dan ternyata bisa. Saya tadi testing dan itu tidak melanggar rule. Cuman saya tadi ngetes musik. Saya ambil musiknya Denny Caknan gitu, saya potong, saya edit. Karena musiknya masih persis, nah itu copyrightnya kena, jadi nggak bisa gitu. Jadi ternyata ada trik-trik tertentu yang kadang-kadang kita bisa mainkan juga untuk menaikkan viewer segala macam ya. Dan bisa juga kalau untuk mengejar cuan bisa dilakukan ya, asal itu masih oke. Menurut saya masih nggak apa-apa ya, untuk belajar. Kalau saya sih mau itu untuk belajar. Dan satu lagi, hari ini tuh saya full dari pagi sampai tengah hari tadi, sampai jam 1-an itu akhirnya saya ini dimintain tolong klien saya yang lama itu untuk ngecekin emailnya, karena kata dari Desember itu nggak bisa kirim. Akhirnya tadi telusuri segala macam ya bisa. Dan problemnya udah bisa, saya pergi tadi kambuh lagi. Jadi problemnya dia ini hosting di share hosting ini ya di limit email, jumlah pengiriman email tuh per jam tuh berapa gitu ya, di limit yang pasti. Karena memang kalau tinggi itunya kan load servernya jadi rendah. Dan itu tersetting otomatis di cPanel ya. Saya dulu juga handle cPanel, jadi ada settingan kalau dia melebihi ya udah keblok. Dan selama ini ternyata keblok terus gitu. Saya kira saya waktu itu udah open, udah beres, ternyata tadi udah di open keblok lagi. Karena mungkin ada banyak email yang tergagal dan pas di open langsung ngejerot lagi, cuot gitu kan. Nah itu melebihi kuota lagi dan keblok lagi. Akhirnya kasih solusi supaya dia hosting di email, server khusus email gitu. Tadi rencananya baru mau budgeting. Nah kalau saya ditanya saran, saya sarankan pakai Google aja lah, sing usah rasa ruwet gitu.
Dan kalau masalah kemampuan wes aja dibanding-banding ya number one gitu. Cuma pada saat saya kasih tahu kosnya ya beliau mundur karena satu orang itu ya $10 sampai $12 gitu satu account. Ya kalau 150.000 per account, kalau misalkan dari 10 orang 1,5 khusus email. Ya tinggal tergantung kegunaannya ya. Kalau cuma nyepam ya rugi. Cuman kalau memang itu udah urgent dan emailnya tuh memang penting ya why not gitu. Tapi ya pilihan ya guys. Yang pasti saya mencoba kasih solusi. Nah teman-teman, salah satu hal yang kadang-kadang jadi problem itu adalah teman-teman di digital marketing itu kalau koleksi email dan kita dibombardir email. Nah ini hati-hati teman-teman. Saya dulu pernah di waktu kerja di Android, saya belum ngerti ya. Ternyata mereka tuh melakukan namanya blasting email. Jadi sekali enggak koleksi entah dari mana, aku nggak ngerti data source emailnya itu sampai ribuan puluhan ribu. Tuan dia itu di blast, di broadcast lah kalau bahasa sekarang gitu. Nah cuma hati-hati broadcast gini kalau nggak bisa pakai aplikasi yang langsung email telanjang gitu, maksudnya langsung kayak email biasa jebret gitu kan, CC banyak ya wes dianggap spam. Server tuh cerdas guys, server itu ada yang bisa mengenali wah ini nyepam gitu, wes nyepam itu blok. Bahkan bisa kalau misalkan server nih mempunyai kayak antivirus gitu, yang antivirus itu ngupdate-nya ke pusat. Nah beberapa server itu memiliki antivirus yang sama, ya udah kalau di blok sini udah jebret tuh. Jadi alamat-alamat email lain yang menggunakan rule itu ya wes ngeblok semua gitu. Siap-siap aja sampai di blacklist. Bahkan IP itu bukanya lama loh. Saya dulu namanya ini kan namanya RBL ya, lupa kepanjangannya. Pokoknya dia ada punya list domain-domain tertentu yang nyepam. Kalau udah masuk situ, batu. Apalagi kalau misalkan kita punya nama domain kayak kampus kan ini ya, domainnya udah penting gitu kan, tiba-tiba di blacklist mau diar gitu, nggak bisa kirim email. Ya ini solusinya ya kita harus terpercaya, harus menggunakan autentikasi yang meyakinkan bener gitu. Ya gitu kerjaannya sysadmin ya. Dan saya tadi terjerembab tercemplung lagi ngulik-ngulik server. Setelah sekian lama saya hanya ngulik-ngulik dunia FBS dan jualan somai gitu teman-teman. Ya kadang waktu, kadang kondisi emang itu udah kuasa Tuhan ya, kita dicemplungkan ke sana ke sini. Yang penting disyukuri, dijalani kanthi bahagia aja teman-teman. Nah itu cerita saya hari ini. Terus cerita rusuhnya apa ya? Kadang yang nggak ngenakin hati apa tadi? Kayaknya ada aja. Tapi ya aku sih berusaha lupain aja. Dan ini saya juga dapat ujian juga nih, punggungnya masih ngilang-ngilu aja guys. Aduh ini beberapa hari ini kan saya waktu itu kan saya produksi somai, terus ngerok ikan, punya nyetak segala macam. Nah itu kan saya jarang duduk. Kalau dulu saya begini tumbang langsung sakit, nggak enak badan. Alhamdulillah sekarang nggak sakit, cuma nyeri terus nih punggung saya. Punggung kanan di bawah pundak sampai ke atas pinggang sesekali itu mungkin apa ya, memang saya dulu kan punya riwayat TBC zaman dulu, tapi alhamdulillah udah sembuh. Apakah masih ada sisa-sisa yang dia nyangkut di sarafnya atau apa saya nggak ngerti ya, karena kalau situ pegel gitu ya, itu kadang-kadang nafas bisa sampai nyesek loh. Pas ditarik nafas gitu di situ jegrak gitu. Tapi ya nggak parah sih, cuman nggak nyaman aja teman-teman. Saya coba hajar dengan olahraga, kayaknya belum mempan juga. Bahkan tadi sempat saya suruh nginjek bundanya malah lagi kurang fit juga, ternyata kurang nyaman. Ya wes lah. Tadi sebelum saya sholat maghrib, saya pijit dengan bola kasti yang kuning itu, saya taruh di tembok dan saya gilir-gilirin. Nah itu enak. Cuman kalau terlalu dihajar itu juga bikin ngilu teman-teman. Bukan muari tapi malah sebelah situ kayak kayak luka dalam atau apa, jadi nyeri ngilu gitu ya. Gitulah teman-teman, pokoknya apapun itu ayo kita syukuri, alhamdulillahirobbilalamin, supaya kita happy. Saya tadi juga dapat kata-kata positif gitu. Kita di 2023 sebaiknya 4M lah yang saya nggak ingat. Kita harus hati-hati jaga makan minum, terus kita harus bergerak, jangan diem aja ntar penyakitan. Terus mana ya tadi, tip M istirahat kalau nggak salah, istirahat, tidur cukup, terus mindset positif. Nah itulah, jadi mindsetnya positif, makannya sehat, bergerak,
tidurnya cukup. Kalau menurut saya ya plus ibadah ya, pasti kalau kita muslim ya ibadah jolali. Jadi nek awake rasa stres apapun kondisinya tuh kayaknya jalan ini indah aja, tapi nek kita mikir stres mumet ya wis penyakitan teman-teman. Oke, itu cerita curcol saya sore ini, moga jadi pembelajaran saya sendiri, dan kalau ada yang baik silahkan diambil, kalau yang buruk buang aja lah, karena hidup ini adalah perjalanan bukan pelarian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.